Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian pekan ketiga masa biasa Jumat 26 Januari 2024 dari channel Suara Sabda bagi di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan baik adanya, serta masih setia untuk mendengar dan mengikuti renungan harian. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita membuka renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk segala nikmat yang sudah kami alami di malam yang lalu, serta nafas hidup, hari baru dan segala anugerah berkat yang akan diberikan kepada kami sepanjang hari ini lewat usaha dan karya kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari channel Suara Sabda pagi ini saya ambil dari kedua bacaan hari ini pada pesta peringatan Santo Timotius dan Titus, yakni dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 1-8 dan dari Injil Markus bab 4 ayat 26-34 yang akan membingkai seluruh isi renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema renungan hari ini saya beri judul, "Petani menabur tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan dan buah." Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini kita sedang dalam musim barat yang ditandai dengan turunnya hujan yang terus-menerus dan memberi pertumbuhan pada benih yang ditanam para petani di kebun ladangnya di satu pihak,
dan tumbuhnya rerumputan yang saling kejar-mengejar dengan tanaman petani, juga menghijaunya pepohonan di pihak lain. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, seirama dengan keadaan cuaca dan alam yang sedang kita alami, penginjil Markus menerasikan kepada kita bahwa Yesus dalam mengajar tentang pertumbuhan kerajaan Allah dalam Injil hari ini mengangkat dua perumpamaan, yakni pertama, kebiasaan hidup seorang penabur atau petani. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Kita lihat saja alam saat ini dan pepohonannya. Bagaimana terjadinya orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Kita boleh lihatnya pada padi dan jagung di ladang kita. Dan bila buah itu cukup matang, orang segera memanen, karena musim menuai sudah tiba. Agar para pendengarnya semakin mengerti tentang kerajaan Allah, Yesus kemudian mengangkat lagi perumpamaan kedua, yakni tentang biji sesawi dan pertumbuhannya. Biji sesawi itu biji yang paling kecil dari semua jenis benih di bumi. Tetapi bila ditaburkan di tanah akan tumbuh dan menjadi sebuah pohon yang lebih besar daripada segala jenis sayur. Biji sesawi ini beda loh dengan biji sawi. Sesawi itu tumbuh dan mengeluarkan cabang atau rindang yang besar sehingga membuat burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus memakai kedua perumpamaan ini hanya bermaksud agar orang memahami dan mengerti pertumbuhan kerajaan Allah sesuai dengan kemampuan dan pengertian mereka. Berbeda ketika ia mengajar kerajaan Allah kepada para muridnya, di mana ia menjelaskan secara rinci dan sejelas-jelasnya. Singkatnya, Yesus mengangkat dua perumpamaan benih dan biji sesawi serta proses pertumbuhannya masing-masing hingga waktu menuai. Perumpamaan itu juga mau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sabda Allah yang diwartakan kepada kita itu mengalami proses pertumbuhan dalam diri, dan bagaimana kita membuat sabda Allah yang sudah kita imani itu diwartakan kepada orang lain dan membuat orang lain percaya dan datang kepada Yesus ibarat burung-burung yang bersarang di dalam rindangnya pohon sesawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian juga hidup beriman kita seperti benih tadi, bahwa pada waktunya kita menunjukkan kematangan hidup beriman kita saat panen tiba atau ketika saat keselamatan tiba atas kita. Apakah hidup kita dalam dunia memanen keselamatan atau tidak? Hidup dan proses hidup kita ibarat benih atau biji sesawi itu telah ditunjukkan oleh Santo Timotius dan Santo Titus yang pestanya kita peringati hari ini, di mana dalam hidup dan karya mereka sebagai rekan kerja Santo Paulus, mereka sungguh menjalankan tugas pewartaan dengan baik dan hidup dalam kasih Yesus, sehingga hidup mereka menghasilkan buah bahwa banyak orang percaya kepada Yesus dan Injilnya. Maka Paulus pun memuji iman mereka serta mengajak mereka untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan lebih lagi jangan malu karena Dia seorang hukuman karena Yesus, tetapi karena berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikian kata Rasul Santo Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Marilah kita sebagai orang-orang Kristiani sadar akan tugas, panggilan dan perutusan kita di tengah dunia ini. Berkat rahmat permandian yang telah kita terima, membuat kerajaan Allah itu tumbuh dan menjadi nyata, dan membawa semakin banyak orang percaya kepada Yesus, seperti pertumbuhan benih dan biji sesawi. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sabda-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan memampukan kami untuk berani bersaksi tentang firman kebenaran dan tidak malu serta takut untuk menderita karena Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.